Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Siwa, Om Sadasiwa, Om Paramasiwa, Om Saraswati Dewi Mahasidi, Om Gum Ganopate Ya Namah, Om Tuhan Yang Maha Esa, Om Tuhan, segala atas kuasa, Om Tuhan, sumber dari segala sumber. Mohon izin, kami memanjatkan doa ke hadapan-Mu, memuja sinar suci-Mu, Dewi Saraswati, kekuatan ilmu pengetahuan alam semesta, memohon bimbingan, memohon tuntunan dari Dewa Ganesha. Semoga apa yang kami pelajari, menuntun kami pada jalan kebijaksanaan. Baik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang dan selamat bergabung di Hyora Media, tempat media pembelajaran agama Hindu. Mari belajar dari hal yang sederhana, sadar dan bermakna. Kali ini, kita akan membahas salah satu ajaran Weda, yakni ajaran catur marga dalam kehidupan nyata. Agar lebih fokus menyimak video ini, mari kita tanamkan beberapa pertanyaan di benak kita. Pertama, apa sih sebenarnya itu catur marga? Kedua, dari Weda mana sumber ajarannya? Dan ketiga, apa relevansinya dalam kehidupan nyata? Nah, sekarang kita lanjut ke video pembahasan. Agar lebih bersemangat, mari kita hitung mundur bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Catur marga dalam agama Hindu. Pembelajaran agama Hindu tidak hanya berfokus pada literasi membaca pustaka-pustaka Weda. Tetapi secara tidak langsung, kita sudah bisa mempelajari dan bahkan mempraktekkannya. Itu semua didapat melalui dari interaksi sosial. Baik melalui norma adat-adat yang berkembang di masyarakat. Ada pula melalui sistem pendidikan yang berkembang. Kita juga bisa mempelajari ajaran-ajaran agama Hindu secara praktis. Dalam keseharian kita sering melakukan persembahyangan seperti puja Tri Sandhya, melakukan ngayah di pura, serta melakukan upacara-upacara pancayatnya lainnya. Kita juga sering melakukan perbuatan baik, menolong sesama, menghormati sesama, tanpa ada hukum yang tertulis sekalipun. Karena ajaran agama Hindu sudah merasuk pada norma-norma yang berkembang. Semua itu kita lakukan agar terjadi keharmonisan dalam hidup. Terlebih lagi secara langsung kita mempelajari agama Hindu di kelas sekolah, ada pula membaca pustaka suci, bait-bait mantra di pasraman. Secara tidak langsung itu bisa membantu membersihkan batin kita untuk lebih suci. Kita juga sering melakukan tahapan asana dan pranayama yang merupakan ajaran dari yoga itu sendiri. Yakni, bagaimana nafas membantu mengarahkan kita pada hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Hal semua itu sebenarnya adalah bagian dari ajaran Hindu, yakni ajaran catur marga. Secara etimologi kata catur marga berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, yakni kata catur dan kata marga. Kata catur artinya 4, sedangkan marga artinya jalan. Pada topik ini catur marga diterjemahkan sebagai 4 jalan menuju Ida Sang Hyang Widi, di mana tujuannya selaras dengan tujuan pokok agama Hindu, yakni Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma, tercapainya kehidupan harmonis bahagia sejahtera dalam berbagai kehidupan. Ajaran catur marga termuat dalam pustaka suci Bhagavad Gita. Masing-masing sebagai berikut. 1. Tentang Bhakti Marga, termuat pada Bhagavad Gita bagian ke-9, sloka 22. Menyebutkan, bagi mereka yang tekun berbakti kepadaku dengan penuh keyakinan, aku mencukupi apa yang kurang dan melindungi apa yang dimiliki. 2. Tentang karma marga, termuat dalam Bhagavad Gita bagian kedua, sloka 47 menyebutkan, engkau hanya berhak pada perbuatanmu, tetapi janganlah sekali-kali pada hasilnya. 3. Tentang jenana marga, termuat dalam Bhagavad Gita pada bagian keempat, sloka 33, menyebutkan, pengorbanan dalam bentuk pengetahuan lebih mulia daripada pengorbanan materi, wahai Parantapa. Semua kerja akhirnya menuju pada pengetahuan. Dan 4. Tentang yoga marga, termuat dalam Bhagavad Gita bagian ke-6, sloka 15 menyebutkan, dengan demikian, seorang yogi yang senantiasa memusatkan dirinya dengan pikiran terkendali akan mencapai kedamaian, kebahagiaan tertinggi, dan bersatu denganku. Dengan menyimak keseluruhan dapat dipahami bahwa 1. Bhakti marga merupakan jalan mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi dengan pengabdian dan ketulusan. 2. Karma marga merupakan jalan mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi dengan perbuatan baik berdasarkan dharma.
3. Sedangkan Jenana Marga merupakan jalan mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi dengan mempelajari ilmu pengetahuan suci. 4. Terakhir Yoga Marga, merupakan jalan mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi dengan menghubungkan diri secara langsung melalui Yuga Semadi. Jika diperhatikan secara seksama, ajaran Weda mengajarkan pemahaman fleksibel, sehingga dapat disimpulkan tidak hanya melakukan yatnya dan yoga semadi saja, kita bisa mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Tetapi ada jalan lain yang lebih sederhana bisa kita lakukan, yakni, dengan berbuat baik dan belajar kita sudah bisa dekat dengan Tuhan. Artinya, setiap orang bisa melakukan pendekatan dirinya masing-masing sesuai dengan potensi dan keadaannya. Sebagai bahan reflektif, coba renungkan jalan apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan potensi dan keadaanmu. Baik, sekian penjelasan saya terkait ajaran Catur Marga. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangan dalam penampilan video ini. Mohon juga diberikan kritik dan saran yang membangun, guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas video-video berikutnya. Di akhir kata, izinkan saya menutup dengan doa penutup, Paramasanti. Om Santi 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 Om.